Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rifki Aisyah Faro, di kuliah Kalkulus 1 untuk mahasiswa Teknik Elektro Universitas Islam Lamongan. Nah, sekarang ini kita akan melanjutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai fungsi dan limit. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam subbab selanjutnya, yaitu mengenai limit tak hingga. Nah, misalkan terdapat limit X mendekati A, fungsi fx sama dengan L dan tidak sama dengan 0, kemudian terdapat lagi limit X mendekati A dari Gx, nah ini sama dengan 0, maka ketika dicari limit X mendekati A dari sebuah fungsi fx dibagi dengan fungsi Gx, maka akan sama dengan berapa? Nah, oke. Ini sehingga fungsinya merupakan fungsi dari pecahan fx per gx. Nah, ketika plus tak hingga, dia akan sama dengan plus tak hingga ketika apa? Jika L-nya itu lebih dari 0 dan gx-nya menuju 0 dari arah atas. Kemudian yang kedua, dia akan menghasilkan minus tak hingga jika L-nya itu lebih dari 0 dan gx-nya mendekati 0 dari arah bawah. Yang ketiga, dia juga akan bernilai positif tak hingga jika L-nya itu kurang dari 0 dan gx-nya mendekati 0 dari arah bawah. Sedangkan untuk yang keempat, dia bernilai negatif tak hingga jika L-nya kurang dari 0 dan gx-nya mendekati 0 dari arah atas. Nah, dengan catatan, maksud dari gx mendekati 0 dari arah atas itu adalah gx menuju 0 dari nilai gx yang positif. Sebaliknya, untuk gx yang mendekati 0 dari arah bawah, maksudnya adalah gx menuju 0 dari nilai gx yang negatif. Oke? Contohnya, yang A, limit X mendekati 1 dari kiri. Karena itu di sini negatif ya, jadi kiri. Dari fungsinya X kuadrat ditambah 1 dibagi dengan X min 1. Nah, oke, di sini fx-nya adalah yang pembilangnya, yaitu X kuadrat plus 1. Untuk gx-nya yaitu X min 1. Nah, untuk fx-nya sendiri, ketika dia X-nya mendekati 1, dia akan menghasilkan nilai 2. Sehingga 2 ini akan lebih dari 0. Oke, berarti L-nya lebih dari 0 ya. Kemudian untuk si Gx, nah Gx di sini kan X mendekati 1. Dia akan menuju 0 dari arah bawah, sesuai dengan ketentuan yang ada di slide sebelumnya. Karena X mendekati 1 dari kiri karena negatif, berarti X lebih kecil dari 1. Nah, akibatnya X min 1 itu akan bernilai negatif. Sehingga untuk limit X, mohon maaf, sehingga untuk limit X mendekati 1 dari kiri dari X kuadrat plus 1 per X min 1, dia akan sama dengan minus tak hingga. Coba kita lihat ke slide sebelumnya dulu dengan L-nya positif, kemudian X-nya didekati dari kiri ya. Oke, kita cek. L-nya positif, nah itu Gx-nya mendekati 0 dari arah bawah. Nah, untuk poin yang kedua ya, maka hasilnya adalah minus tak hingga. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi ke yang contoh yang ke B. Nah, untuk limit X mendekati min 1 dari kiri, lagi-lagi dari kiri karena ada tanda negatif, dari X kuadrat plus 1 dibagi dengan X kuadrat min 1. Nah, di sini yang menjadi fx adalah yang X kuadrat plus 1, sedangkan Gx-nya adalah X kuadrat min 1. Nah, oke. Jika fx X-nya mendekati minus 1, maka dia akan menghasilkan nilai 2. Nah, 2 itu lebih dari 0. Oke. Nah, kemudian kita lihat Gx-nya.
Gx-nya sama dengan X kuadrat minus 1. Dia akan menuju 0 dari arah atas karena X mendekati min 1 dari kiri. Berarti X lebih kecil lagi dari min 1. Tapi bilangan negatif yang lebih kecil dari min 1, jika dikuadratkan, akan lebih besar dari 1. Ya kan? Nah, sehingga bernilai positif Gx-nya untuk X kuadrat min 1. Nah, makanya di sini untuk nilai limit X mendekati minus 1 dari kiri, X kuadrat plus 1 per X kuadrat min 1 sama dengan plus tak hingga. Oke, kita coba lihat cek yang di slide sebelumnya. Ini L-nya lebih dari 0, kemudian Gx-nya menuju 0 dari arah atas. Ingat ya, karena tadi Gx-nya berupa kesamaan kuadrat. Oke, maka dia bernilai plus tak hingga. Seperti itu. Selanjutnya untuk contoh yang kecil, kita next slide. Contoh yang kecil itu limit X mendekati tak hingga dari fungsi X kuadrat plus 2X plus 5 dibagi dengan 2X kuadrat plus 4. Oke. Nah, karena di sini adalah X-nya itu menuju tak hingga, kita lihat nih, pangkat tertinggi di sini adalah X kuadrat. Seperti itu ya. Nah, pangkat tertingginya ini X kuadrat. Sehingga semuanya dibagi dengan X kuadrat agar menghasilkan sebuah nilai, agar bisa dicari nilainya. Oke, seperti ini. X kuadrat saya keluarkan, maka X kuadrat di sini tinggal 1, kemudian 2X-nya, jika saya kalikan dengan X kuadrat, maka 2X akan berubah menjadi 2 per X, agar nilainya kembali lagi ke 2X. Begitu juga dengan 5, maka di sini jadi 5 per X kuadrat. Untuk penyebut juga demikian. X-nya dikeluarkan, di sini tinggal 2, kemudian ditambah dengan 4 per X kuadrat. Nah, kalau udah seperti ini, X kuadratnya boleh kita coret. Nah, hasilnya adalah 1 ditambah 2 per X ditambah 5 per X kuadrat dibagi dengan 2 plus 4 per X kuadrat. Nah, karena X-nya itu mendekati tak hingga, maka yang masih berupa pecahan, dia akan bernilai 0. Seperti itu. Sehingga tinggal pembilangnya adalah 1, penyebutnya adalah 2. Jadilah sama dengan setengah. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contoh-contoh soal yang bisa kalian kerjakan. Jadi nanti sambil latihan untuk persiapan UTS, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di sini. Nanti kalau kalau ada yang ditanyakan atau sedikit kesusahan, boleh langsung menghubungi saya. Oke, saya lanjutkan. Contoh yang ke-7 ini juga misalkan nih, ada limit X mendekati 1 dari X kuadrat plus 1. Oke, X-nya kita langsung ganti dengan angka 1. 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 2. Oke, kemudian limit X mendekati 0 dari fungsi mutlak X. Nah, dia akan sama dengan 0. Selanjutnya, limit X mendekati 0 dari 1 per X kuadrat di sini doesn't exist, nggak ada. Kenapa? Karena 1 per 0 itu tidak terdefinisi. Oke. Selanjutnya, nih, fx-nya bernilai 1 ketika X lebih besar atau sama dengan 0. Min 1 ketika X kurang dari 0. Oke, limit X mendekati 0 dari fx ini juga tidak ada. Itu. Oke, contoh selanjutnya yang ini nomor 5. X kuadrat min 9 per X min 3 dengan X-nya mendekati 3. Nah, di sini ketika kita masukkan X-nya itu mendekati 3, pasti penyebutnya dia akan menghasilkan 0. Karena 3 min 3 itu 0. Nah, kalau kita isi seperti itu, maka dia tidak akan terdefinisi. Maka di sini saya tulis nih, F3 tidak akan terdefinisi. Tetapi ketika pembilangnya, fungsi pembilang kita pecah menjadi faktorisasinya,
yaitu X-3, X plus 3, nah X-3 kan bisa dicoret tuh, tinggallah X plus 3. Ketika tinggal X plus 3 dan 3-nya dimasukkan, dia akan menghasilkan nilai 6. Maka nanti ketika ada soal yang bawahnya ini menghasilkan 0, coba diubah bentuknya dulu untuk pembilangnya. Bisa nggak ya dicoret seperti itu? Oke? Selanjutnya, kita langsung masuk ke kontinuan fungsi. Nah, fungsi f(x) dikatakan kontinu pada suatu titik x sama dengan a jika yang pertama fa-nya ada, kemudian yang kedua limit x mendekati a dari f(x)-nya juga ada, yang ketiga limit x mendekati a dari f(x) akan sama dengan fa. Nah, jika paling kurang salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka f dikatakan tidak kontinu di x sama dengan a. Oke, nah kayak seperti ini contohnya fa tidak ada, maka f tidak kontinu di x sama dengan a. Oke. Kita lanjut. Nah, untuk yang seperti ini, karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka f(x) tidak punya limit di x sama dengan a. Sehingga fungsi f(x) tidak kontinu di x sama dengan a. fa-nya ada, limit x mendekati a, f(x)-nya juga ada. Tetapi nilai fungsinya tidak sama tadi yang limit kanan dan limit kiri. Sehingga f(x) tidak kontinu di x sama dengan a. Oke. Contoh selanjutnya, fa-nya ada, kemudian limit x mendekati a dari f(x) itu ada. Selanjutnya limit x mendekati a dari f(x) sama dengan fa. Nah, karena semuanya ini terpenuhi syarat-syaratnya, maka f(x) kontinu di x sama dengan a. Oke, ketak kontinuannya terhapus. Nah, ketak kontinuan kasus yang pertama yang sebelumnya tadi bisa dihapus dengan cara mendefinisikan nilai fungsi di titik tersebut sama dengan limit fungsi. Oke. Contoh selanjutnya, periksa apakah fungsi berikut kontinu di x sama dengan 2. Jika tidak, sebutkan alasannya. Contoh yang A, f(x) sama dengan x kuadrat min 4 dibagi dengan x min 2. Nah, fungsi tersebut tidak terdefinisi di x sama dengan 2. Kenapa? Karena ketika kita masukkan 2, x-nya kita ganti dengan 2, maka dia akan menghasilkan 0 per 0. Nah, f(x) tidak kontinu di x sama dengan 2. Oke, selanjutnya yang B. f(x) dia bernilai x kuadrat min 4 per x min 2 jika x-nya tidak sama dengan 2. Sedangkan untuk 3, dia ketika x-nya sama dengan 2. Nah, ketika f(x)-nya x-nya diganti 2 di sini, maka dia otomatis langsung menjadi 3. Oke. Limit x mendekati 2 dari x kuadrat min 4 per x min 2. Ini penjelasannya ya. X min 2, nah ini diuraikan. Jadi ini dari x kuadrat min 4 diuraikan jadi x min 2, x plus 2. Oke. Nah ini kan dicoret nih x min 2-nya. Boleh dicoret. Tinggallah x plus 2. Nah, ketika dimasukkan 2, maka limit x mendekati 2 dari x plus 2 akan sama dengan 4. Oke, kemudian limit x mendekati 2 f(x) tidaklah sama dengan f2. Kenapa? Karena f2 tadi kan nilainya 3. Sedangkan limit x mendekati 2 nilainya 4. Nah, karena limit tidak sama dengan nilai fungsi, maka f(x) juga tidak kontinu di x sama dengan 2. Seperti itu. Selanjutnya, untuk yang C, f2 sama dengan 2 kuadrat min 1 sama dengan 3. 4 min 1, 3 ya. Oke, kita lihat soalnya tadi. Jika dia x plus 1 itu untuk x kurang dari 2, kemudian untuk x kuadrat min 1 untuk x lebih besar sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang kita cek nih.
ketika X-nya mendekati 2 dari kiri dari Fx, nah kalau mendekati 2 dari kiri, artinya kan kita harus pakai yang kurang dari 2, yaitu X plus 1. Nah, maka di sini yang dipakai X plus 1 nih. Kita masukkan X-nya 2, jadilah 3. Kemudian kita pakai yang dari kanan. Dari kanan itu berarti positif ya. Nah, positif itu kita pakai fungsi yang positif, yaitu X kuadrat min 1. Kita masukkan 2 kuadrat min 1 juga sama dengan 3. Nah, kita cek juga ketika limit X-nya mendekati 2 itu sama nggak ya sama kayak F2? Nah, karena semua syarat dipenuhi, maka Fx kontinu di X sama dengan 2. Seperti itu. Ini nilainya sama, limit kanan, limit kiri. Kemudian limit X mendekati 2 juga nilainya sama. Nah, maka semua syaratnya terpenuhi. Oke. Ini penjelasan kontinu kiri dan kontinu kanan. Fungsi Fx disebut kontinu kiri di X sama dengan A jika limit X mendekati A dari kiri dari Fx itu akan sama dengan Fa. Kemudian fungsi Fx disebut kontinu kanan di X sama dengan A jika limit X mendekati A dari kanan dari Fx sama dengan Fa. Nah, untuk fungsi Fx kontinu di X sama dengan A jika kontinu kiri dan kontinu kanannya di X sama dengan A. Contohnya, tentukan konstanta A agar fungsi tersebut kontinu di X sama dengan 2. Oke. Nah, agar Fx kontinu di X sama dengan 2, haruslah F kontinu di kontinu kiri dan juga kontinu kanan di X sama dengan 2. Nah, kita cek yang dari kontinu kiri dulu. Limit X mendekati 2 dari kiri dari fungsi X haruslah sama dengan F2. Coba kita masukkan limit X mendekati 2 dari kiri, X plus 2 sama dengan 2 plus A. Sehingga F2 sama dengan A2 kuadrat dikurangi 1 sama dengan 4A min 1. Nah, dari situ kita sama dengan kan nih, karena sama-sama bernilai limit dari X mendekati 2 tersebut. 2 plus A sama dengan 4A min 1, sehingga didapatkanlah A-nya sama dengan 1. Kita cek yang di kontinu kanan. Oke. Kita ini, limit X mendekati 2 dari kanan dari Fx sama dengan F2. Nah, sehingga F2 akan sama dengan A2 kuadrat min 1 sama dengan 4A min 1. Oke. Nah, limit X mendekati 2 dari kanan Fx sama dengan limit X mendekati 2 AX kuadrat min 1 sama dengan 4A min 1. Nah, ini selalu dipenuhi. Oke. Kekontinuan pada interval. Fungsi Fx dikatakan kontinu pada interval buka A, P bila Fx kontinu pada setiap titik di dalam interval tersebut. Sedangkan Fx dikatakan kontinu pada interval tertutup dari A sampai B apabila yang pertama Fx kontinu pada A, B. Yang kedua, Fx kontinu kanan di X sama dengan A. Dan yang ketiga, Fx kontinu di kiri di X sama dengan P. Nah, bila Fx kontinu untuk setiap nilai X anggota R, yaitu bilangan real, maka dikatakan Fx-nya kontinu di mana-mana. Seperti itu. Oke. Untuk fungsi polinom kontinu di mana-mana. Poin yang pertama, fungsi rasional kontinu pada domainnya. Misalkan Fx sama dengan akar N dari X. Maka Fx kontinu di setiap titik R jika N-nya ganjil. Fx dikatakan kontinu di setiap R positif jika N-nya genap. Contoh, tentukan selang kekontinuan dari Fx akar X min 4. Dari teorema di atas diperoleh Fx kontinu untuk X min 4 kalau dia lebih dari
0 atau X-nya lebih dari 4. Oke, limit X mendekati 4 dari kanan fx sama dengan limit X mendekati 4 dari kanan, fungsinya yaitu akar X min 4 sama dengan 0. Sama dengan juga F4. Fx kontinu kanan di X sama dengan 4. Sehingga Fx kontinu pada tertutup 4 sampai tak hingga. Oke, ini soal latihan. Carilah titik diskontinu dari fungsi berikut ini. Kemudian tentukan di mana Fx kontinu untuk yang B. Nah, ini juga bisa kalian gunakan untuk latihan sebelum UTS. Oke, limit dan kekontinuan fungsi komposisi. Teorema limit fungsi komposisi. Jika limit X mendekati AGX sama dengan L dan Fx kontinu di L, maka limit X mendekati A Fgx sama dengan F limit X mendekati Gx, atau juga sama dengan Fl. Teorema kekontinuan fungsi komposisi. Jika Gx kontinu di A, Fx kontinu di Ga, maka fungsi F komposisi Gx atau F bundaran Gx kontinu di A. Buktinya, misalkan nih ada limit X mendekati A dari F komposisi Gx, maka sama dengan limit X mendekati A, F Gx. F-nya ditaruh depan, jadilah limit X mendekati A, Gx. Nah, kemudian limit X mendekati A, Gx itu akan sama dengan F, Ga. Nah, dari situ sama dengan juga dengan F bundaran Ga. Karena F kontinu di Ga, karena G kontinu di A. Seperti itu. Oke, contoh yang ke-10. Nah, ini fungsi trigonometri. Fx sama dengan cos X pangkat 4 min 3X plus 1 dibagi dengan X kuadrat plus 3X min 4. Nah, fungsi Fx dapat dituliskan sebagai komposisi dua fungsi. Atau Fx sama dengan G bundaran Hx, di mana Hx-nya ini yaitu dari sudutnya si cos, yaitu X pangkat 4 min 3X plus 1 per X kuadrat plus 3X min 4, dan Gx-nya sendiri adalah cos X. Nah, karena Hx kontinu di R, min 4 hingga 1, dan Gx kontinu di mana-mana, maka fungsi Fx kontinu di R, min 4, min 1. Sorry, min 4,1. Seperti itu. Oke, sekian untuk materi yang ini. Jadi fungsi dan limit selesai, dan kita lanjut minggu depan di bab turunan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.